Oke, kita masuk. Kita langsung saja. Oke, kita ketemu lagi. Kita masuk di aksi nyata atau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana di PKG PJOK ini kita itu harus melakukan aksi nyata yang akan kita upload ke PMM. Selanjutnya, salam dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Yang pertama, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi di sini kita diminta untuk bersama-sama memfokuskan pikiran, menenangkan hati, agar bisa fokus belajar, memunculkan rasa syukur kita dan rasa ingin tahu kita dan rasa kebajikan kita. Jadi di sini kita diminta untuk fokus sejenak, kira-kira berapa menit ya? Diminta untuk fokus sejenak karena untuk kedepannya kita cukup untuk lumayan rumit terkait aksi nyata ini. Di sini kita diminta untuk doa bersama. Jadi marilah teman-teman, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang pembelajaran aksi nyata kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama, menundukkan kepala sejenak, menenangkan hati dan pikiran untuk bersama-sama menerima tugas untuk malam hari ini, ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup, kita cukupkan. Oke, setelah doa bersama, saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kita bersama tentang menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak semua, tujuan kita pada sesi kali ini adalah yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi di modul 1 dan modul 2. Kemudian yang kedua adalah memahami penugasan tentang aksi nyata kita. Di agenda kita pada sesi kali ini, yang pertama itu kita akan melakukan refleksi koneksi antar materi di modul 1 dan modul 2. Terus yang kedua tentang penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknisnya itu seperti apa, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Yang ketiga kita akan dialog, berdiskusi dan tanya jawab, itu ada 7 menit, kemudian ada penutupan di 3 menitnya. Nah, yang pertama di kegiatan kita atau aktivitas kita yang pertama yaitu refleksi atau koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2.
Jadi kakak-kakak diminta mengulang kembali atau mengingat kembali terkait apa saja yang sudah kita pelajari di modul 1 dan apa saja yang sudah kita pelajari di modul 2 terkait luring kemarin ya Kak untuk di modul yang kedua. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur chatnya. Jadi tidak hanya yang saya tanya saja, jadi saya minta kakak-kakak untuk memaksimalkan fitur chat terkait pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum. Silakan ditulis di kolom chat untuk jawaban dari pertanyaan yang tertera di layar. Adakah sudah yang menjawab? Sambil saya mengabsen mungkin boleh saya untuk teman-teman yang memang belum bisa untuk memaksimalkan fitur chatnya. Pak Sukandar, sambil saya mengabsen sedikit-sedikit. Pak Sukandar, apakah sudah bisa bergabung? Sudah. Masih nulis ini, coba belajar nulis. Oh, siapa? Ya sudah Pak, dilanjut dulu kalau gitu. Ya. Silakan bagi kakak-kakak yang sudah boleh di enter atau mau langsung berpendapat atau sharing juga boleh.
Gimana kakak-kakak terkait pertanyaan ini? Adakah yang sudah? Baru Kak Filkov. Soalnya masih ada 1, 2, 3, ada 5 pertanyaan terkait materi P1 dan P2. Terkait materi modul 1 dan modul 2. Kak Filta boleh langsung di-sharing saja kepada teman-teman terkait jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Ya Kak, baik Kak. Berarti ini 2 pertanyaan ini jadi 1 gitu Kak ya? Sejauh mana Iya. sama apa? Oh. Langsung dijadikan 1 saja jawaban. Oke, untuk sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan apakah pemahaman saya itu dalam mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pengalaman saya untuk mengajar PJOK yang efektif sudah cukup efektif menurut saya pribadi, karena saya merasakan baik dalam mengikuti kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah saya, terus penguasaan materi, manajemen kelas, pemanfaatan teknologi, dan serta juga komunikasi yang baik saya dengan peserta didik dan rekan sejawat, itu yang menurut saya sudah efektif. Tapi dalam paradigma yang PJOK itu berpusat pada peserta didik itu saya rasa masih belum. Kenapa? Karena satu pasti karena sarana dan prasarana. Jadi sehingga harusnya saya memfasilitasi, jadi saya jadi komando atau saya hanya ya bisa dibilang saya mencontohkan akhirnya, bukan harus berpusat pada peserta didik, akhirnya saya yang mencontohkan. Itu dikarenakan karena itu, dan bisa juga kenapa tidak berpusat pada peserta didik, yaitu karena faktor lain seperti harus ada hal lain yang perlu saya bahas. Misalnya hari ini harus mengajarkan bola voli atau sepak bola, ternyata di kelas itu ada yang buat masalah. Akhirnya tidak jadi berpusat pada peserta didik, jadi malah memberikan nasihat, memberikan masukan yang lain-lain, sehingga itu saya bilang akhirnya melenceng dari modul yang sudah saya siapkan dari semalam. Ternyata di kelas itu ada yang buat masalah. Ya udah 3 jam habis buat ngoceh aja di kelas gara-gara hal seperti itu. Itu sih Kak yang pengalaman saya alami selama di SMK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Filko. Selanjutnya di sini ada sudah yang
Menjawab Kak Miftah. Kak Miftah, silakan langsung sharing dengan teman-teman saja. Ya Kak, kalau menurut saya pribadi, saya sudah menerapkan pembelajaran efektif dan berpusat pada peserta didik, hanya saja belum sepenuhnya maksimal. Yang pasti di situ antara lain salah satunya itu media pembelajaran, mungkin lebih kepada alat pembelajarannya ya Kak. Dari yang kita luring kemarin yang menganalisis video pembelajaran, saya baru paham ternyata pembelajaran saya selama ini banyak siswa yang waktu untuk menunggunya daripada aktivitas, dikarenakan saya hanya menggunakan 1 bola atau 2 bola yang dirasa kurang untuk jumlah siswa 30. Itu salah satunya di situ. Dan tidak bisa maksimal berpusat pada peserta didik karena memang yang saya ajar adalah kelas 1 dasar. Mau nggak mau harus benar-benar kita praktekkan, bahkan yang kita praktekkan saja mereka menangkapnya itu udah beda-beda. Nggak bisa sama dengan apa yang kita tangkap. Jadi mereka itu sekedar, menurut saya ya Kak, sekedar bisa dan paham dulu, oh namanya gerakan ini, misalkan ini meliuk, ini menekuk gitu. Tapi belum seberapa sempurna, itu satu. Yang kedua, di masalah penilaian. Kadang saya masih rancu untuk masalah penilaian. Kalau memang benar-benar kita nilai secara objektif, kemungkinan mereka nggak akan dapat nilai yang diinginkan. Karena memang apa yang gerakan yang mereka lakukan itu memang tidak sesuai terkadang. Seperti hal kita suruh berdiri tegap saja, ya masih belum bisa. Nah, mungkin permasalahan saya masih di situ. Jadi ya masih perlu pembelajaran lagi, nyari lagi, gali lagi, nanya lagi sama teman-teman yang mungkin jam terbangnya lebih lama dan lebih banyak pengalaman sih, seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Kak Miftah atas sharingnya terkait sudah efektifkah mengajar PJOK di timnya kakak-kakak. Di pertanyaan yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini terkait strategi mengajar. Pak Sukandar deh, Pak Sukandar. Pak, apakah masih menulis? Oh, sudah sedikit paham, akan tapi untuk melakukan agak kesulitan. Oke, Pak Sukandar, ini ada pertanyaan terkait strategi mengajar, Kak. Halo, Kak Sukandar. Halo. Strategi mengajar. Nah, sejauh apa pemahaman Pak Sukandar terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman itu sudah mendukung paradigma Bapak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sebenarnya sih sangat mendukung ya, akan tetapi kemarin coba saya terapkan ke anak-anak, ini juga satu karena mungkin apa ya, kebiasaan dan terbiasa sudah menggunakan komando, kita buat sistem seperti itu yang kemarin sudah dijelaskan, seperti kita buat kelompok. Ini kayaknya agak kesulitan, anak-anak apa ya, kurang asik, karena kemarin yang kita buat contohnya, saya kebetulan di kelas 6 kemarin saya ambil kelas besar itu karena kebetulan saya ngajar di kelas 6 dan mungkin kelas 6 kan lebih ngerti lah, lebih paham dibandingkan yang satunya saya ngambil di kelas 3. Akan tapi begitu saya kelompokkan, artinya anak yang pernah ikut pertandingan sepak bola, kemarin saya ambil di sepak bola, ini kelompoknya
bisa kan, tetapi hanya sebentar sekali anak-anak udah bosen, Pak, enak main aja, Pak. Nah, kita kalau belum tahu dasarnya gimana? Nanti sebagian anak yang belum tahu dasarnya, yang belum pernah sama sekali, artinya yang hanya bisa menendang bola, tapi kita kelompokkan, terus kita ambil dasar-dasarnya seperti passing, dribble, 1 kali 2 kali putaran, bosen, Pak, maunya main aja. Nah, ini juga karena apa ya? Terbiasa, yang biasa kita dasar hanya sebentar, terus kemudian langsung ke permainan. Terus untuk penilaian kemarin, kalau saya kan untuk tingkat kemampuan anak itu tidak sama. Jadi kayak perbedaan antara yang baru dasar ataupun yang sudah mahir, itu kan tingkat penilaiannya juga nggak saya samakan. Kalau saya samakan mungkin kayak yang putri aja lah, bisa nggak tercapai target semua. Tapi kan untuk tingkat kemampuannya ada tolak ukurnya sendiri, yang artinya seperti menendang ke sasaran. Sasaran itu untuk putri ini saya buat lebih mudah, artinya pokoknya menendang, artinya yang saya buat gawang, yang penting masuk. Tapi untuk putra yang sudah mahir, dengan gawang yang sama, tapi masuk ke gawangnya tidak asal masuk, tapi harus pakai bola lambung. Salah satu contoh seperti itu. Jadi penilaiannya bisa sama, terus kemudian tingkat kesulitannya nggak saya samakan. Mungkin itu untuk dari saya. Berarti tetap tingkat kesulitannya dibedakan ya Pak ya, walaupun tetap pembelajarannya itu sama-sama ke bola kaki gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi tetap ada diferensiasinya mungkin ya Pak ya, karena kan tidak semua memang peserta itu sama, apalagi untuk laki-laki dan perempuan terkait bola kaki. Oke, terima kasih Pak Sukandar. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan yang selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Selama ini kan pasti kebanyakan yang kita pakai lebih ke model pendidikan gerak ya, dasar-dasarnya, gerak fundamentalnya. Pak Sugeng ada? Ya, ada. Tentang model pendidikan gerak Pak, gerak dasar fundamental, apakah Bapak sudah bisa, model pendidikan gerak itu sudah mendukung Bapak, sudah berpusat kepada peserta didik atau belum? Terkait model pendidikan gerak. Ya, selama ini kami kan ngajar di kelas 2 dan 3. Jadi kita harus memberikan contoh pelan-pelan untuk bergerak. Misalnya ini 6 irama gitu ya. Misalnya kita ambil 6 irama. Kita harus memberi contoh pakai hitungan dulu, kayak komando itu. Jadi kalau menurut saya, kalau anak kelas 3 itu masih gampang diarahkan. Jadi masih gampang diarahkan dibandingkan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi itu kebanyakan pada gimana ya, remehin gitu ya. Jadi kalau kelas 3 ini mungkin di samping takut sama gurunya atau gimana, dia ikut atau mengikuti gerak-gerakan yang saya ajarkan gitu. Jadi selama ini saya hanya memberikan gerakan-gerakan ringan dengan irama, gerakan-gerakan langkah gitu, terus diimbangi dengan gerakan tangan itu. Jadi kalau di kelas rendah itu modalnya harus sabar gitu, enggak ada bisa gitu, jadi harus berulang-ulang.
Jadi kalau misalnya untuk gerak itu kita harus bimbing satu persatu, diarahkan satu persatu gitu, tidak langsung sekaligus nggak bisa. Tapi kalau untuk cepat nyambungan kelas 3 dibanding kelas 3, karena kelas 3 itu banyak nggak ikut, semua pada bermain gitu sebetulnya. Kalau kelas 3 kan mungkin takut sama gurunya, jadi agak takut, jadi dia ikut gerak gitu. Jadi menurut saya kalau selama ini saya terapkan di kelas 3 itu ya dikatakan berhasil belum, tapi ya sudahlah mendekati berhasil gitu. Tapi kalau untuk gerakan yang lama atau panjang belum berani, kita harus gerak dasar gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu ngajarnya. Ya begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Sugeng terkait model pendidikan gerak tadi ya, gerak dasar fundamental. Lebih mudah mengajarkan, kalau katanya Pak Sugeng lebih mudah mengajarkan di kelas 3 karena mereka masih takut akan gurunya, jadi lebih mudah mereka merasa lebih bisa gitu ya Pak, lebih cepat bisa gitu ya Pak ya. Iya. Oke, itu tadi tentang model pendidikan gerak yang selama ini kita sudah pelajari. Itu adalah gerak dasar fundamental yang biasanya kita lakukan lebih banyak ke pendidikan gerak dibandingkan dengan pendidikan kebugaran dan SEM. Kemarin kita sudah 3 mempelajarinya tentang model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEM. Ya, tapi sepertinya memang yang sering kita lakukan atau lebih diterapkan ke anak-anak adalah model pendidikan geraknya, gerak dasar fundamentalnya, seperti itu. Oke, masuk sekarang ke pendidikan kebugaran. Sejauh apa Pak Muhammad saya terkait model pendidikan kebugaran, apakah sudah mendukung terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya mau dengar suaranya Kak Mistin deh, Kak Mistin, tentang model pendidikan kebugaran. Halo Kak Mistin. Halo, ya Kak. Iya, terkait model pendidikan kebugaran Kak yang kemarin sempat sudah kita pelajari tentang fit dan segala macamnya, kemarin sempat ya kita pelajarin itu. Nah, menurut Kak Mistin, apakah Kak Mistin sudah menerapkan ke sekolah-sekolah terkait model pendidikan kebugaran, maksudnya ke kelasnya Kak Mistin, sudah atau belum? Terus apakah menurut Kak Mistin tentang model pendidikan kebugaran ini sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Silakan Kak Mistin. Terima kasih Kak Meta, Kak Meta, terima kasih untuk pendidikan model pendidikan kebugaran itu di tempat saya sudah sedikit saya lakukan. Kaitannya untuk kebugaran anak-anak itu memang penting ya, untuk mengukur tingkat kebugaran anak di dalam pendidikan di sekolah saya itu. Tapi tingkatannya itu berbeda-beda dari tiap kelas, dari kelas rendah sampai dia kelas tinggi, itu tingkat kebugarannya berbeda-beda. Nah, untuk model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengajaran gaya hidup aktif itu, semakin anak-anak dia banyak bergerak, ikut kegiatan-kegiatan kayak yang dia ikut klub gitu ya, kayak sepak bola, dia sering kan ikut kegiatan-kegiatan tuh, tingkat kebugaran anaknya pasti berbeda sama anak-anak yang cuma dia olahraga di jam pelajaran PJOK saja. Itu pasti berbeda. Tingkat kelelahannya itu juga berbeda dengan anak-anak yang dia memang ikut kegiatan ekskul di luar sekolah, kayak dia ikut bola, terus dia ikut futsal, sepak bola, atau silat, atau apapun kegiatan yang ada di luar, itu pasti berbeda dengan anak-anak yang cuma olahraga di sekolah saja gitu. Itu Kak. Jadi
saya penerapan tingkat kebugarannya itu saya sesuaikan dengan tingkat anak-anak itu, dia di luar ikut klub atau tidak, seperti itu. Terima kasih Kak Mita. Oke, terima kasih Kak Mistin terkait model pendidikan kebugaran yang sudah sedikit demi sedikit mulai diterapin di sekolah gitu ya Kak ya. Iya. Iya. Semoga kedepannya untuk setiap pendidikan kebugaran atau setiap materi yang kebugaran jasmani sudah mulai bisa diterapkan di sekolah ya Kak ya. Iya, siap. Selanjutnya tentang SEM, Sport Education Model. Ini sempat juga kita menjadi perbincangan tentang SEM yang belum bisa dilakukan di SD mungkin ya, untuk kelas rendah gitu. Saya mau dengar suaranya Kak Maman terkait SEM. Apakah sudah bisa diterapkan di SMA atau belum kira-kira? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu SEM ini termasuk kayak penyelenggara pertandingan ya Kak. Di situ ada panitianya, ada pesertanya, terus lagi ada ofisialnya dan lain-lain. Untuk di SMA sendiri sepertinya belum bisa menyelenggarakan secara utuh kecuali waktu-waktu tertentu. Kenapa belum bisa? Karena untuk pembelajaran itu pasti dibutuhkan kontrol dari guru juga gitu. Bukan cuma sekedar fasilitator karena memang waktunya itu kayaknya belum bisa dilakukan sepenuhnya. Tapi waktu-waktu tertentu kayak kemarin saya jadi koordinator proyek penguatan profil Pancasila itu, saya kan menerapkan tentang permainan tradisional kayak gobak sodor, bakiak dan lain-lain itu, dan anak bisa gitu loh. Kita ambil dari masing-masing kelas itu beberapa perwakilan untuk dijadikan satu untuk jadi wasitnya, satu untuk jadi pesertanya gitu. Jadi intinya itu sudah bisa dilakukan di tingkat SMA. Cuman memang tetap sebagai guru kita harus tetap sebagai fasilitator dan memberi dukungan gitu, intinya gitu. Tapi untuk pembelajaran sendiri yang saya lakukan selama ini mungkin hanya peserta dan wasit gitu yang bisa diterapkan, yang model SEM seperti ini nggak bisa keseluruhan. Contohnya gini, ketika saya membuat permainan sepak bola atau futsal gitu ya, si siswa ini kita tunjuk satu orang untuk jadi wasit. Terus pesertanya kita bagi beberapa kelompok untuk jadi pemain bertanding gitulah. Tapi cuman sekedar itu, nggak bisa istilahnya kayak penyelenggara pertandingan kalau saat jam pembelajaran. Jadi memang SEM ini kalau yang saya pahami ini khusus waktu-waktu tertentu, tidak bisa dilakukan pada saat jam pembelajaran karena memang keterbatasan waktu yang sebentar. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Maman. Memang untuk penerapan SEM ini memang butuh waktunya sedikit lumayan lama harusnya ya. Apalagi kita harus membentuk panitia dan segala macamnya. Kalau untuk pembelajaran sudah positif tidak mungkin, kecuali memang hanya untuk wasit dan pesertanya saja gitu ya. Ya. Mungkin P3K-nya ada, bisa nggak masalah kalau untuk P3K. Tapi untuk yang lain-lainnya memang harus ada waktu khusus mungkin ya. Waktunya mungkin ya itu tadi terkait P5, mungkin waktu P5 selama 1 minggu gitu kan. Mereka bisa diperdayakan untuk SEM gitu ya. Saat ini juga Kak, 17-an. Biasanya kan itu semua murni dari anak-anak, dari OSIS yang penyelenggaranya. Ya, mungkin dari 17-an itu juga bisa lomba-lomba permainan rakyat gitulah. Iya, bisa jadi. Oke, itu Kak, itu tadi adalah terkait SEM, Sport Education Model. Selanjutnya kita tentang asesmen otentik. Ya, di yang 2 hari yang lalu tentang asesmen otentik ya. Yang sudah kita bahas. Apakah yang belum di sini? Kak Edo, apakah ada? Kak Edo lagi kemah itu Kak, kayaknya cuman nyimak doang. Kak
Kak Adi, apakah ada Kak Adi terkait asesmen otentik? Oh iya Kak, ada Kak. Iya. Terkait dengan asesmen otentik itu adalah bagaimana cara kita ya Kak kemarin Kak ya, untuk melakukan penilaian pada peserta didik yang itu harus menyeimbangkan antara keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik. Seperti itu sih Kak yang kalau saya pahami kemarin Kak. Ya, oke. Terkait asesmen otentik ini, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, terkait asesmen otentik itu memang yang real ya, yang real ada, baik tergantung sikap, kognitifnya maupun psikomotoriknya. Ya, itu adalah tentang asesmen otentik. Oke, kita lanjut. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang tugas aksi nyata kita. Ini adalah tugas akhir untuk aksi nyata ini. Kita itu kalau dilihat dari jadwal, itu kita off, tidak ada Zoom sampai di 2 minggu. Nah, itu di situ kakak-kakak diminta untuk melakukan aksi nyata yang akan diupload di PMM. Aksi nyata itu sebelumnya akan divalidasi oleh fasilitator apakah sudah layak untuk diupload di PMM atau belum. Setelah itu kalau memang sudah, berarti nanti kakak-kakak diminta untuk mengupload ke PMM langsung terkait tentang aksi nyata ini. Nah, di pengantar yang pertama, setelah mempelajari semua modul, baik modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di pengantar tugas yang pertama, keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama tentang RPP atau modul ajar yang sudah dibuat yang memuat rencana asesmen otentik. Ya, jadi di dalam RPP-nya itu ada asesmen otentiknya. Yang kedua adalah rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah, kalau untuk video ini, rekaman video ini berisi 1 kegiatan pembelajaran dari mulai awal, inti, kemudian kegiatan akhir, dan yang keempat refleksi pasca pembelajaran, yang kelima testimoni peserta didik. Jadi di dalam video itu tadi ada kegiatan awal, kegiatan pembelajaran inti, terus kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, dan testimoni peserta didik. Yaitu maksimal 30 menit tanpa edit itu di kegiatan pembelajaran intinya. Jadi kalau ditambah dengan kegiatan pembelajaran awal otomatis sudah lebih dari 30 menit. Ya, karena di 30 menitnya itu adalah di bagian intinya saja. Jadi kakak-kakak boleh lebih dari 30 menit, sekitar 45 menit atau 50 menit boleh. Di situ nanti semua rekaman video itu sudah harus ada. Ya, maksimal saya kasih batasan itu kalau tidak salah kemarin saya sempat dikasihkan itu di 60 menit.
Itu maksimal, batas maksimal video. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi, kalau kakak-kakak mau pengambilan video, otomatis harus sesuai dengan modul ajar yang akan dikirimkan ke saya. Jadi ada 2 modul ajar dan video pembelajaran. Nah, itu untuk yang RPP dan rekaman video. Ya. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan. Penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Terkait RPP, itu untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam RPP atau modul ajar dilihat kembali. Yang pertama, dapat memulai RPP atau modul ajar atau yang telah dikerjakan di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau biasa kita sebut dengan backlog design. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak sekalian. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya yang berbasis dengan kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Jadi, RPP-nya dalam bentuk backlog design. Di situ kita mempertimbangkan tentang isu-isu sosial PJOK terkait tentang kesamaan gender, terus intinya di situ ada berdiferensiasi. Yang jelas kita menganut pada asset based thinking. Jadi kita tidak boleh, kita nggak punya, terus akhirnya di media pembelajarannya kita tidak diikutkan gitu. Jadi kita tetap mengaju pada asset based thinkingnya. Seperti itu. Nah, sedangkan ya yang B, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, setelah RPP-nya jadi, silakan unggah RPP yang sudah dibuat yang memuat tentang asesmen otentik dan rekaman video pada pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi nanti ada due date-nya. Jadi selama 2 minggu itu kakak-kakak nanti diminta untuk merekam video atau membuat modul ajar terkait videonya itu selama 2 minggu. Terserah kakak-kakak mau waktunya di mananya. Nih aspek yang akan dinilai dari RPP dan rekaman videonya kakak-kakak itu tadi. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik.
Yang B, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang selanjutnya, aspek yang akan dinilai adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi dikaitkan antara apa yang akan kita ajarkan dengan kehidupan sehari-harinya peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif terkait pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh adalah penutupan proses pembelajaran. Selanjutnya, aspek penilaiannya adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan. Kalau tadi sudah dirancang, kemudian diterapkan dalam asesmen otentik. Di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, and know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul 2.1 sampai modul 2.5. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Selanjutnya, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan selama proses di PKG ini. Ini rubrik penilaian refleksi pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti di sini ada rubriknya juga terkait terkait kan tadi diminta untuk kita 3 tahapan refleksi, what, so what, dan know what. Nah,
Jadi selain dari video pembelajaran dan modul ajar, kakak-kakak bisa juga mengirimkan refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari dari modul 1 dan modul 2. Ya, jadi kakak-kakak bisa juga menggabungkan refleksi dari mulai pengajaran yang pertama sampai modul pertama sampai di modul yang kedua. Itu juga bisa. Nah, ini di sini nih rubrik penilaiannya. Yang pertama itu di tahap WAT itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kategorinya ada 4, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ya, kategorinya hampir sama, semuanya itu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Hanya saja di tahapan WAT itu ada 3 tahapan, ada 3 kriteria yang akan dilihat ketika nanti kakak-kakak itu melakukan refleksi. Yang pertama itu tentang mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajaran atau pembelajarannya. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu ada di tahap WAT, sedangkan di tahap SOWAT itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajarannya atau pembelajarannya. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu ada di tahap SOWAT. Sedangkan untuk di tahap NOWAT, yang pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses pengajarannya atau pembelajarannya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi ini ada rubrik penilaian refleksi. Kalau seumpamanya nanti ada kakak-kakak yang berminat mengirimkan aksi nyatanya melalui refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Di lini masa, ini adalah lini masanya. Pertama itu penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua adalah penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga adalah upload RPP modul ajar atau video pembelajarannya rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ya, tadi sudah saya sebutkan hampir 2 minggu kita tidak ada tatap maya kecuali kakak-kakak itu membuat video. Yang keempat ada penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Nah, habis itu kita ada tatap maya lagi di refleksi dari aksi nyata itu setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, sekarang di sini kakak-kakak diminta untuk silakan jika ada yang ingin bertanya terkait apa yang tadi sudah saya bacakan banyak. Kak Bilcop malah pusing sepertinya ya Kak ya. Waduh, mendem. Sedikit, mungkin ntar itu berarti video itu kan kemarin kita udah buat 30 menit ya Kak, yang kemarin itu kan yang benar-benar video yang kita belum belajar dari PKG. Berarti ini kita buat video yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai terakhir itu ya Kak, maksudnya gitu ya? Iya, benar sekali. Itu kalau kemarin saya itu modul ajar plus dengan video pembelajaran. Jadi melakukannya itu saya 2 kemarin, modul ajar dan video pembelajaran. Sebenarnya
kalau dilihat dari apa yang sudah tadi diterangkan itu kita bisa memilih. Jadi mau memilih modul ajar saja atau mau memilih video saja. Otomatis kalau video harus ada modul ajarnya karena kan fasilitator tidak akan bisa menilai antara kesesuaian dengan modul ajar dan videonya. Nah, tapi kalau modul ajarnya saja boleh, tapi kalau video harus disertakan dengan modul ajar. Kalau refleksinya itu bisa berupa video. Refleksi dari pembelajaran kita dari awal, dari modul 1 sampai ke modul 2, sampai kita perbaikan gimana untuk kedepannya dan segala macamnya itu, tadi juga sudah dijelaskan terkait penilaiannya, itu juga boleh refleksi. Jadi gabungan refleksi-refleksi, tapi tetap divideokan. Tetap ada what, so what, dan no what-nya. Gitu. Itu kalau refleksi, kalau tidak mau membuat video, refleksi bisa. Jadi intinya tetap wajib video. Tidak wajib video, Kak. Kan nggak bisa seumpamanya mau ngirim modul ajar saja, boleh. Nah, untuk refleksinya itu berupa video gimana? Iya sih, kalau refleksinya berupa video. Kemarin teman saya itu refleksinya itu hanya digabungkan nih. Dari kan kita pakai Canva ya, digabungkan dari PDF 1, PDF 2, PDF 3 gitu. Digabungkan ternyata nggak bisa. Jadi si fasilnya itu tetap minta dibuat video walaupun dia PDF. Sama ada satu lagi itu syaratnya surat izin dari atasan terkait aksi nyata tentang kalau kita pengambilan video itunya tuh kita izin lah kepada anak-anak untuk pengambilan video. Nah, di situ itu ada surat izin atasannya. Yang penting ada surat izin atasan itu sih, Kak. Nanti di LMS ada itu untuk di-download. Bedanya sama surat izin atasan yang awal, Kak? Nah, beda. Kalau ini kan surat izin atasan untuk pembuatan video. Itu kenapa harus izin? Karena kan ibaratnya kalau video mau diupload nih, Kak, ke PMM, otomatis kan kita harus minta izin karena kan kita itu yang divideokan kan nggak cuma kita aja, tapi anak murid juga. Jadi ibaratnya kita tuh harus izin ke anak murid bahwa kita itu mau buat video dan akan diupload ke PMM gitu. Ya, itu kan kegiatan pembelajaran sehari-hari videonya gimana? Iya. Ya, persyaratannya gitu. Mungkin lebih ke kesesuaiannya ya, Kak ya, mungkin ya. Bener nggak yang ditampilin di video mungkin ya? Itu ya paling ya. Bisa juga gitu. Administrasi itu kan. Ya, administrasi. Administrasi yang ada di PMM, Kak Maman. Oh, siap. Enggak terlalu sulit sih kalau cuma izin aja. Apalagi iya. Tak izinin. Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pasti diizinkan. Pasti diizinkan. Pastilah. Oke, satu lagi mungkin ya. Ini tugas akhir kita ini. Selebihnya tidak ada tugas lagi. Oke, untuk video pembelajarannya itu kan ada durasi menitnya. Cuman masalahnya kita ini ketika ngajar nggak mikirin masalah durasi. Gitu. Apakah wajib sesuai modul gitu, contoh 15 menit pendahuluan, terus 30 menit kegiatan inti, 15 menitnya lagi penutupan. Apakah harus sesuai dengan modul atau kita sendiri yang membebaskan gitu, yang intinya 2 jam mata pelajaran kan, 2 jam atau 3 jam? Kalau di apa sih namanya itu ya? Peraturannya yang tadi sudah dibacakan itu kan 30 menit di bagian inti. Iya, maksimal lah gitu. Ya, yang tidak boleh terpotong ibaratnya gitu ya, Kak ya. Yeah. Berarti untuk kegiatan awalnya terkait pembukaannya mungkin itu boleh ditambahkan. Maksimal itu 60 menit, Kak. Jangan lama-lama, nanti saya juga pusing lihatnya, Kak. Terkait dia kesesuaian dengan modul ajar, ya udahlah ya, yang penting buat video aja dulu.
Oke. Berarti yang bagian pendahuluan dan penutup bisa dipotong-potong intinya seperti itu. Ya, intinya gitu. Kalau Ya, kemarin sih saya sih buat video nggak PPG sempat. lah sekalian dikumpul nanti. Apa itu? Sekalian buat video PPG lah, sekalian dipotong kan ya. Udah lewat, bro. punya dia udah dikumpul. Udah lewat. Tinggal nunggu cairan no. Oh, iya. Kakak miskin Gi. Cair. Iya, tinggal nunggu cairan berarti udah Amin. dikumpul loh. Amin. Pak Sugeng, untuk tugas-tugas yang belum minta tolong segera untuk dilengkapi. Waduh, malah bingung. Pak Sugeng kayaknya ada beberapa yang belum ya Pak ya. Pak, kalau memang butuh bantuan ngomong Pak. Oh, Kita bantu. Kak Miftah tenang, siap membantu Kak Miftah. Ya, kalau di sekolah Pak Sugeng sibuk membantu istri tercinta. Soalnya ini kan udah mepet ke akhir ya. Kita di November akhir itu sudah penutupan sepertinya di November akhir, dan ini 2 minggu ini kan kita akan off untuk tatap maya karena akan difokuskan untuk pengambilan video itu tadi, pembuatan aksi nyata dan segala macamnya. Nanti takutnya kita lena di aksi nyata, tugas-tugasnya itu belum. Gitu Kak. Kalau itu sudah makan udah aman nih ke depannya ke sininya gitu. Saya nilainya ke BGP, saya nyerahin ke BGP-nya juga sudah enak terkait tugas-tugasnya. Ya Pak Sugeng dan teman-teman. Pak Sukandar, aman Pak Sukandar? Sementara aman tugasnya. Cuma enggak yang di video tadi kan maksimal 60 menit. Iya Pak. Terus yang diambil intinya 30 menit. Enggak, artinya minimal untuk keseluruhan berapa itu? Berapa menit? Ya minimal 30 menit itu sih Pak. Minimal 30 Karena menit. inti yang penting dilihat intinya. Kemarin saya sudah buat video, cuma kan pemanasan, inti, terus pendinginan selesai. Untuk penilaiannya sama refleksinya nggak ada. Nah, ditambahin Pak nanti refleksi. Kalau kemarin saya itu untuk refleksinya, refleksi ya. Itu cuma saya ngasih kayak smile gitu ke anak-anak. Nah, nanti mereka diminta untuk menempelkan perasaannya setelah pembelajaran, senangkah, sedihkah, atau gitu untuk yang ini refleksinya. Kan kita diminta harus ada refleksi juga. Iya, ada refleksi, pasca pembelajaran sama kalau testimoni peserta didik. Ya, setelah kita ngajar, mereka diminta aja untuk buat video rekaman gitu. Atau kita ngerekam mereka gimana perasaannya setelah pembelajaran. Gitu itu aja, nanti Kak. terputus nanti. Nggak apa-apa, Pak, kalau sudah masuk ke refleksi sama testimoni, tidak apa-apa keputus, Pak. Yang penting itu di bagian intinya itu tidak boleh terputus. Tapi kalaupun memang seumpamanya nih kita ada pembelajaran di dalam kelas dulu, kemudian kita mau praktek jadi otomatis kan keluar, ya itu di situ nggak masalah videonya terputus. Kita bukan PPG kok Pak. Oh iya, yang enggak, yang kemarin yang saya ambil kan yang di lapangan semua. Ya Jadi- kalau langsung di lapangan nggak masalah sih. Kemarin intinya nggak ada 30 menit karena kepotong pemanasan, karena kemarin ya yang video orang lain kan dia udah pakai papan, Pak udah 15 menit, dia nggak perlu ngomong, angkat gitu aja. Diangkat 15 menit gitu. Iya, Udah kayak PPG Bapak. ya karena kemarin
yang bikin video itu kebetulan kan Bu Rita kan kemarin PPG. Pak, kemarin seperti ini Pak. Ya udah bikin seperti itu aja nggak apa-apa. Ya nanti kalau salah kan dibenerin aku. Ya, kalaupun waktunya lebih dari pendahuluan atau dari inti ya nggak masalah, Pak. Kan yang menilai saya juga sih, Pak. Oh, Aman lah, Pak, pokoknya, Pak. Yang penting buat dulu. ya nanti kalau dalam waktu dekat mungkin secepatnya saya kirim biar tahu hasilnya seperti apa dan kira-kira bagaimana. Oke, siap. Kak Mistin, gimana? Ada yang ingin tanyakan? Iya Kak, sedikit mohon maaf. Ini kaitan untuk modul ajar. Kan itu modul ajar video itu kan berarti kita 2 kali buat video gitu ya. Ya, 2 kali buat video. Yang kemarin udah video kemarin itu. Ini video yang untuk aksi nyata. Kalau untuk modulnya kira-kira itu bisa nggak pakai yang modul kemarin, modul ajar itu atau ganti materi? Kalau mau pakai yang kemarin tidak apa-apa Kak Mistin. Jadi tapi ya kalau modul yang kemarin otomatis videonya, tapi jangan video yang kemarin kalau videonya. Tapi kalau modul ajarnya tidak masalah. Maksudnya modul ajar yang itu mau dipakai lagi gitu kan untuk pembuatan video lagi, tidak masalah Kak. Ya. Ya tapi pastinya dengan modul ajar itu ya videonya ya itu gitu kan. Karena langkah-langkah pembelajarannya pasti itu. Iya, tapi kan maksudnya tetap ada perbedaannya nih Kak terkait nanti videonya. Jadi takutnya kalau memang sama antara video yang kemarin pertama dan yang kedua, nanti dipertanyakan dengan BGP, oh ini nggak buat lagi nih. Jadi tetap buat walaupun langkah-langkahnya sama. Pasti gitu. Nanti ujungnya nanti ada perbedaan kok video 1 dan video 2. Walaupun langkah-langkahnya sama. Iya. Udah, makasih Mbak. Iya Kak Mistin. Gimana Kak Maman? Ada yang ditanyakan? Ya intinya suruh buat video baru. Gitu kan ya Kak ya. Soalnya saya video PPG masih ada. Yang kemarin tak kirim kan itu yang video edit aja. Kalau yang full 90 menit itu kebanyakan berarti. Jangan kebanyakan. Tapi masih bisa tak edit tak buat 60 menit bisa. Tapi kira-kira ketahuan. Kira-kira ketahuan nggak ya? Saya juga belum pernah sih ngeliat video PPG-nya gitu kan. Ketahuan lah Kak, yang nilai Kak Meta, Kakak ngomong ketahuan. Ya udah kalau ketahuan nggak apa-apa. Oh ini nih. Untuk asesmennya tuh ketika buat video pembelajaran. Ketika asesmennya itu kita harus tunjukkan buktinya atau cukup asesmen aja ketika pembelajaran gitu. Contohnya kalau saya buat asesmen yang penilaian otentik itu ya, yang asesmen otentik itu kan kita cuma mengamati anak, oh ini mampu, ini nggak mampu gitu kan, yang berdasarkan skornya itu otentik yang rubrik itu harus kita lampirkan nggak di akhirnya itu tentang oh ini anak ini sekian gitu, perlu nggak itu? Kalau atau kemarin sih saya nggak ya berarti nggak perlu. Bukti asesmennya nggak perlu, berarti kan nggak kalau kayak gitu buktinya, tapi kalau untuk penilaiannya waktu kita nilai, oh mungkin ada di videonya, mungkin kan bisa lah ya kita tampilkan, tapi kalau untuk buktinya kemarin sih saya nggak. Oke, berarti sama aja kayak PPG kemarin nih, cuman pura-puranya megang kertas, sosok ngenilai. Padahal nggak ditulis sama apa itu, pura-pura nulis doang. Istilahnya oh ini saat asesmen gitu kan, pura-pura nulis, malah nggak dinilai, anaknya main-main aja, intinya gitu. Terus yang kedua, ketika kita sudah membuat video pembelajaran nih, apakah nanti di bagian refleksinya kita juga harus berbentuk video juga atau cukup PDF? Kalau kemarin saya itu berbentuk video, jadi videonya langsung saya gabungkan. Refleksikan otomatis refleksikan ada ya videonya, walaupun sekilas-sekilas adalah anak-anak itu menempelkan terkait mereka senang atau tidaknya sama pembelajaran kita,
Itu ada kemarin saya. Terus untuk refleksi atau testimoni dari peserta didik, itu saya juga berupa video langsung saya gabungkan. So what no itu tadi ya. Kalau testimoni peserta didik, bukan yang itu Kak. Kalau yang no what, so what itu yang refleksi terkait kita mau buat refleksi dari modul 1 dan modul 2. Itu beda lagi. Iya, maksud saya itu. Bukan refleksi saat pembelajaran, bukan. Kan refleksi pembelajaran kan itu hanya materi waktu hari itu aja. Nah, ini kan yang maksudnya refleksi dari awal modul 1 sampai modul terakhir ini itu tetap harus PDF aja ya, nggak perlu video ya. Hilang sinyal ini. Video aja lah. Tetap video. Jadi refleksi yang modul 1 sampai modul berapa sih terakhir? 3 ya, 2.6 apa ya? 2.6 ya, sampai di 2.6. Itu harus berbentuk video. Iya, kemarin mintanya kalau dari fasil-fasil yang kemarin itu mintanya video. Jadi tidak mau dia dalam bentuk PDF, katanya terlalu mudah lah ibaratnya gitu. Oke. Berarti ini lumayan merepotkan ini. Soalnya harus pakai kreasi. Ya mungkin kayak Pak Sukandar ini agak repot masuk ini. Ya, tapi nanti dibantu lah Itu Pak. tadi untuk lebih mudahnya ya lebih baik enak langsung ke video pembelajaran saja. Jadi modul terus video pembelajaran gitu. Banyak gini, nggak ada yang nggak lulus di video pembelajaran itu. Tapi kalau untuk yang refleksi malah ada yang nggak lulus tempat saya kemarin. Suruh ulang. Jadi gini nih, contohnya kan ada beberapa temennya mungkin nggak bisa ngedit. Kalau cuman ketika videonya satu dengan yang lain isinya sama, cuman diganti nama itu gimana? Nah, kalau itu gimana ya? Soalnya kan kita bahu-membahu nih kerja kelompok. Iya. Tapi kan kalau untuk masalah ini kan nanti diupload di PMM Kak, soalnya. Iya. Ya kalau bisa jangan sama persis lah. Bingung nanti saya nilainya. Kalau isinya sama tapi backgroundnya berbeda-beda itu gimana? Nah ya nggak apa-apa lah itu. ATM kan, amati tiru modifikasi, jangan ketiplek plek. Oh gitu, berarti boleh ya. Yang penting beda. Intinya ya, sama. Yang penting ada intinya sama. Yang penting ada perbedaan lah. Tetap ada yang bisa dibedakan lah. Iya, walaupun cuma background istilahnya. Ya, soalnya ini biasanya tugas-tugas ini banyak yang ke rumah. Minta tolong sih, kita ini ya udah ganti nama aja. Bukan cuma dari kelompok kita, tapi kelompok lain juga sama gitu intinya. Teman dari kelompok lain. Tolong. Aku enggak. Ya. Iya pasti banyak kok Pak itu. Apalagi ini tugas akhir. Kalau saya nggak berani saya. Kalau mau ke sana nggak kuat bayarnya. Ya Allah, Pak. Pernah bayar lah, Pak. Bayar mahal, Pak Maman bayar mahal. Karena SMA itu ngitungnya per jam sih, nggak berani. Ya elah. Nggak sematre itu. Pak, wis tenang ngopi kiri, Pak. Matre Bang Maman matre. Pak, pokoknya Pak Kandar, dewe sum-suman yo. Itu. Dewe sum-suman go. Alah. Boleh mampu. Iya Pak Sugeng, ada yang mau ditanyakan? Itu kalau mundur kita harus ulang duitnya ya. Nah, Bapak kenapa mundur? Ini kan tugas akhir, Pak. Pusing ya. Pak Sugeng, Pak bantu udah sampai mana? Tugas-tugasnya. Kalau boleh mundur tak ulang duitnya itu. Ini Pak Sugeng.
semangat ke Pak Sugeng. Aduh, Pak, semangat. Semangat Pak Sugeng. Pantang menyerah, gaspol. Terus Ngopi dulu, Pak, ngopi. pantang mundur. Gini loh Pak, Gula kopi nggonku sik enek siap. Bapak kan sudah sejauh ini nih. Udah ini kan ibaratnya tinggal tugas terakhir kita, setelah itu baru nanti pengumuman lulus gitu. Udah sayang kalau Bapak mau mundur gitu, ibaratnya gitu Pak. Kalau memang Bapak susah atau keberatan, akunnya saja Pak, boleh dikasihin ke teman-teman nanti biar teman-teman yang bantu mengerjakan. Gitu, tapi ya hanya sebatas kita aja gitu, jadi jangan sampai keluar kemana-mana gitu Pak. Soalnya sayang Pak, ini udah tinggal tugas akhir, tinggal 1 bulan lagi Bapak mau mundur. Sayang seperti itu Pak Sugeng. Ini Pak Sugeng. Sertinya dicabut ngeri terus. Pak Sugeng. Ya, mana? Ya tak bantu. Besok kan saya nganggur nih. Ya paling nggak sampai siang lah. Bisa lah tak kerjain sampai selesai itu setengah hari. Kalau cuman kan saya nggak tahu Pak Sugeng ini sudah sampai mana, yang udah dikerjakan yang belum. Itu yang akhirnya susah bantunya. Bener loh Pak. Enek ya. Yo gampang loh Pak. Mas sebanyak-banyaknya tetap aja bisa selesai kok. Tenang wae. Bingung nggak mikir lagi. Cuman kalau masalah video pembelajaran itu ya susah bantunya. Yo ngajar biasa wae lho Pak, ngono wae lho Pak. Terserah Kak Meta mau ngasih nilai apa. Intinya kayak gini loh Kalaupun Pak. Bapak tidak, maksudnya kalaupun Bapak tidak mau buat video pembelajaran, modul ajar saja Pak. Kalau enggak gitu, dikirim aja modul ajarnya. Kan bisa Pak, tidak harus video pembelajaran. Apalagi kalau refleksi kan banyak ngedit-ngeditnya. Nah ya itu tadi modul ajar saja Pak. Karena jujur kalau untuk mundur sekarang ini udah nanggung loh Pak, tinggal 1 tugas lagi. Udah repot banget ini. Artinya tak cari duit, tak pulangin duit mundur gitu. Ojo Pak. Semangat Pak. Semangat Pak, 1 Karo tugas lagi ngopi ya lho, Pak. Santai, karo ngopi sing penting ngono. Pak, dipikir karo ngopi lho Pak, wis to Pak. Nyaman tentram wis to Pak. Kaya wingi seminggu ku lho, hai bareng ngopi kan retiti rampung. Betul, semangat Mbah, semangat. Semangat, Aku iya, Lira, Mbak. ayo bareng-bareng semangat, mesti engko iso. Umut bareng-bareng, Pak. Umut bareng-bareng. Iya. Di SD 1 itu kan ada Mita karo Pak Faujan. Nah, itu Tolong ada. dikomunikasikan. Kalau ada temannya mah Aman Pak, Alon-alon sementing lakon sabar Nanti- narimo ing panggil. Soalnya Bapak juga kayaknya kurangnya sedikit aja itu Pak terkait anunya, tugasnya. Pokoknya jangan sampai mundur Pak. Kalaupun memang masih bisa dibantu kami bantu. Makanya mungkin siapa ya yang bisa diserahin untuk akunnya Pak Sukandar. Jadi Sukandar, Pak Sugeng. Pak Sukandar lu beres. Wih. Ya Pak, maaf salah. Enggak, Bapak Kandar. Enggak sombong, cuma ngasih tahu aja. Apotek ya. Kalau enggak hari Senin Pak Sugeng ke SD 5 nanti ketemu sama operator. Jalan-jalan. Kayaknya rokok sebungkus loh Pak ya. Lah rokok mulai 10.000 untuk orang bungkus kok. Kalau besok saya nggak bisa, hari Senin paling. Operatornya standby terus. Tenang aja toh. Wes Pak, yang penting bisa masuk akunnya itu kan ketahuan. Nanti yang belum lengkap bisa dibantu. Santai-santai Geng. Aduh, gawe sedih wong to Geng kowe Geng.
Aku ya prihatin. Pak Sukandar semangat Pak, ayo Pak. Ya semangat lah, itu teman seperjuangan lu, masuk ketinggalan toh. Sayang kok. Sedih aku Ini ya. Pak. Oke, Ini semangat. kelebihan guru kelas Kurang apa, kurang paham apa ngomong Pak. Ngomong. Ngomong piye? Joger ngomong Coba kan, Pak Sugeng coba kita gambari karo ngeplak bathuk tak delok, aku kangen delok kuwi lho. Berkerak Mas Angin. Aduh. Wis kakan kopi Mas Angin. Aku berkerak Mas Angin. Tenang Pak wes. Sugeng kalau buat videonya gantian aja dengan teman-teman yang ngajar gitu kan, satu megang kamera, satu ngajar biasa. Ngono wae. Tenang aja loh. SD 1 loh, gurunya ada 40, masa nggak ada yang bisa sih? Nah, apalagi Padahal kok sendiri Pak. 3 aja bisa kok. Mbah tadi udah kuat loh, jangan kayak gitu. Orang tahu nanti luar. Nah, ya bantuin. Tolong biar Tadi dia sudah semangat. buat Pak, udah dibantu sama Mas Sugeng. Pokoknya jangan sampai putus, pokoknya. Terus. tanggung ya. Nah, Terus terakhir. gas AS. Nah, gaspol. Punya aku masih tahu semua. Punya aku belum ada isinya. Tahu semua. Lah kata kamera tinggal dikit lagi. Dikit lagi kalau tugas untuk Pak Sugeng itu sebenarnya Rugi Pak Sugeng, tinggal 1 bulan lagi selesai. dan ini 1 bulan ini kan tidak Zoom banyak-banyak Pak. Kita banyak ngerjain aksi nyata itu. Di air ini Kalau ada Zoom pusing ke rumahku bisa. Oh, gambarnya raketa bisa ngaruh ngopi. Aduh, video. Alah, jauh di mata itu, tapi kan deket di hati kita. Sudah ada yang ditanyakan lagi, kok punya saya kameranya Iron. Sementara cukup, nanti kalau udah laporan baru mungkin ada yang tanyakan benar apa salah. Oke, kita lanjut ya Pak. Selesai untuk diskusi tanya jawab, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Pada sesi akhir kita hari ini, kakak-kakak diminta satu merefleksikan koneksi antar materi tadi terkait modul 1 dan modul 2. Terus yang kedua tentang memahami penugasan tentang aksi nyata. Jadi ada 3 pilihan tadi terkait materinya itu. Itu ada yang pertama tentang modul ajar, yang kedua tentang video pembelajarannya, yang keempat tentang refleksi. Ya, refleksinya terkait modul 1 dan modul 2. Untuk video pembelajarannya boleh memilih 3 tahapan terkait keterampilan gerak, kebugaran jasmani, sama SEM. Jadi boleh 3-tiganya. Pilih salah satu saja, jangan 3-tiganya sih. Kalau modul ajar, berarti modul ajar saja yang dikirim boleh. Tapi kalau video pembelajaran harus ada modul ajarnya. Jadi kalau video pembelajaran berarti harus 2, video pembelajaran dan modul ajar. Nah, itu untuk tugasnya. Aksi nyata tugasnya di 2 minggu. Ketemu lagi kita di tanggal 5 November kalau tidak salah, itu tentang refleksi tentang aksi nyata. Jadi kalau memang kakak-kakak nanti sudah, boleh langsung dikirimkan lebih cepat lebih baik, nanti langsung saya nilai. Jadi ketika saya sudah nilai, nanti alurnya itu setelah sudah dinilai baru kakak-kakak bisa upload ke PMM atau ke YouTube, baru ke PMM terkait nanti di situ ada LMS. Untuk tugasnya, terus hanya mengupload linknya saja.
Di yang terakhir kita ada penutup. Di sini ada kata-kata. Sebelum kita tutup untuk hari ini ada kata-katanya dulu. Tumben loh ini ada kata-kata. Ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Yang kedua, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Yeay, keren. Kelas 3. Sebentar, Kak. Sebentar, Kak. Tadi yang tak pahami terakhir tadi. Jadi sebelum kita upload di PMM, itu kita kirim ke Kak Meta dulu gitu ya? Iya. Videonya. Itu kalau video 60 menit contohnya ya, ngirimnya kan lumayan itu. Atau kita masukin Google Drive aja, kasih link gitu. Kemarin itu masuknya ke LMS, Kak. Jadi tetap pakai Google Drive. Oh, berarti Google Drive aja. Iya, jadi masukin ke Google Drive. Google Drive-nya itu tadi dimasukkan ke LMS di draft. Nanti di situ ada namanya draft aksi nyata. Nah, di situ saya akan menilainya di draft itu tadi. Nanti kalau sudah baru Kakak kirim lagi ke YouTube pakai akun belajar ID-nya, baru dikirim ke PMM kalau sudah divalidasi. Agak ribet di situnya sih. Masalahnya ini yang lagi tak buka kan, unggah produk aksi nyata itu di situ bisa upload file. Iya. Ya kalau mau upload file lama banget, Kak. Ya makanya itu berapa jam itu nguploadnya. Ya wes, cukup itu aja. Sudah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu, kalau 1,5 jam, sekitar 4 menitan lagi. Cukup penonton timnas. Kalau saya mungkin kalau nanti kurang jelas mungkin akan japri langsung. Gimana? Oke, siapa? Oh ya, Saya menerima. Kalau ada contoh video pembelajaran Mbak Meta untuk referensi. Oh, saya di YouTube, Bu. Soalnya semua aktivitas kita yang ada di PKG ini semuanya dikirim ke YouTube. Jadi di YouTube, Bu. Saya nyimpennya. Nggak ada link hoax. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada, nggak punya saya. Oke, berarti semampunya. Ya intinya sih sebenarnya di YouTube dikerjakan aja dulu gitu. Referensi di YouTube banyak kok. Iya. Nggak usah dibikin pusing. Kemarin saya juga waktu pertama kali dikasih pembekalan, aduh kok harus begini, harus begini, harus begini. Tapi setelah saya kirim videonya, ya udah di ACC. Mau bener mau enggak, pokoknya di ACC aja sama fasilitatornya. Iya, nggak penting bener salah. Yang penting checklist. Yang penting kita lulus karena kemarin sudah ikut luring. Intinya gitu sih, Kak. Oke, siap. Cukup. Cukup. Mau foto bersama terlebih dahulu, kita ada 2 menit nih Mas Yani. Time span-nya nanti nggak terpenuhi soalnya kalau tidak 1 jam 30 menit. Oh gitu. Sebentar. Nggak pakai baju kan? Ya, saya tutup aja dulu ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Tetap semangat. Ya, Pak Sugeng tetap semangat walaupun ada kendala, ibaratnya gitu kan. Semoga kendala-kendala itu menjadi penyemangat kita, Pak. Amin, 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 amin. Soalnya tinggal satu lagi nih. Terima kasih untuk malam hari ini. Nah, kita buka dulu, kita mau foto bersama. Ya, saya nggak bisa kameranya.
Sudah? Ini nggak ada yang dibuka lagi kameranya. Pak Sugeng, buka Pak Sugeng. Cepat-cepat ya. Nggak pakai bahasa juga. Kepala aku pusing, mas itu betulan. Kak Edo, gimana kabarnya, aman kemahnya? Masih ini kak beberesan ini. Sibuk Kak Edo, sibuk. Kak Edo, Mick jangan lupa mau buat video saya ini. Baju udah jadi bang, baju. Ambil lah. Udah, ayo kita foto bersama dulu. Nggak boleh. Pak Sugeng, silakan dibuka. Kamera saya agak error. Nah, Siap. oh, baru Ya, kelihatan. 1, 2, 3. Pak Sugeng ada yang ngenyek, Pak Sugeng telodan. Lagi dengan gaya yang berbeda. 1, 2. Tambah rontok rambutnya. Kalian ngopi. Nggak jadi pasti. Oke, sudah. Nggak jadi, nggak ditutup sih. Sudah kakak-kakak, terima kasih untuk malam hari ini. Kita bertemu lagi di 5 November untuk Zoom. Kalau untuk pertanyaan terkait aksi nyata, saya buka insya Allah 24 jam. Nanti akan saya update terus terkait tugas yang belum. Jadi sebelum aksi nyata itu saya minta sudah semuanya. Oke, silakan live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.